Ayu terbangun dari mimpinya dengan nafas terengah-engah. Bayangan sosok tanpa kepala dari malam sebelumnya terus menghantuinya. Namun, tekad Ayu untuk mengungkap kebenaran di balik misteri desa terselubung misteri semakin kuat. Dia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan kembali ke hutan dan menggali lebih dalam. Pagi harinya, Ayu mengumpulkan lebih banyak informasi dari penduduk desa. Dia bertemu dengan beberapa orang yang memiliki cerita serupa tentang hutan dan hantu tanpa kepala, namun tidak ada yang bisa memberikan bukti konkret atau penjelasan yang memuaskan. Pak Wiryo, seorang penduduk yang pernah bekerja sebagai penjaga malam di hutan, mengatakan bahwa banyak orang yang hilang di hutan itu dan tidak pernah ditemukan kembali. Semua orang yang hilang itu selalu mencoba mencari sesuatu di hutan, mungkin harta karun atau petunjuk lain. Tapi tidak ada yang pernah berhasil keluar setelah masuk terlalu jauh, kata Pak Wiryo dengan mata yang penuh ketakutan. Ayu mencatat informasi ini dengan cermat dan memutuskan untuk mempersiapkan lebih baik. Ia membawa kamera lebih baik, alat perekam suara, dan baterai cadangan. Dengan perlengkapan lengkap, Ayu kembali menuju hutan yang penuh misteri. Malam mulai menyelimuti desa saat Ayu tiba di pinggiran hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi, cabang-cabangnya menciptakan bayangan menakutkan yang menari di bawah cahaya rembulan. Ayu mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah lebih dalam ke hutan. Di tengah-tengah kegelapan, Ayu menemukan lagi batu besar dengan ukiran sosok tanpa kepala. Ia mengamati dengan lebih teliti dan menyadari bahwa ada tulisan kuno di bawah ukiran tersebut. Ayu mencoba membaca tulisan itu, namun bahasa yang digunakan tampak asing baginya. Dia memotret tulisan tersebut dengan harapan bisa menerjemahkannya nanti. Saat ia berusaha memahami tulisan itu, udara sekitar menjadi lebih dingin. Ayu merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Ia menoleh dan melihat bayangan tanpa kepala yang mendekat dengan cepat. Hantu itu mengeluarkan suara jeritan mengerikan yang menggema di sekitar hutan. Ayu merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang dan mengarahkan kamera ke arah bayangan itu. Namun, sebelum Ayu bisa mengambil gambar yang jelas, bayangan itu menghilang lagi ke dalam kegelapan. Ayu merasa frustrasi, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa sosok ini mungkin berhubungan dengan tulisan kuno yang ditemukan di batu itu. Ayu memutuskan untuk membawa tulisan itu kepada seorang ahli di kota yang mungkin bisa membantunya. Keesokan harinya, Ayu pergi ke kota terdekat untuk bertemu dengan Profesor Arif, seorang ahli bahasa kuno yang terkenal. Setelah menunjukkan foto tulisan di batu kepada Profesor Arif, pria itu segera tertarik dan meminta waktu untuk menganalisisnya. Ini adalah bahasa kuno yang jarang digunakan, mungkin berasal dari kerajaan kecil di masa lalu, kata Profesor Arif sambil mengamati foto dengan teliti. Namun, saya bisa mencoba menerjemahkannya. Beri saya beberapa hari. Ayu setuju dan menunggu dengan penuh harap. Sementara itu, ia kembali ke desa dan mencoba mencari lebih banyak informasi. Ia berbicara dengan Bu Ratna lagi, yang menceritakan lebih banyak tentang legenda desa. Dulu, ada seorang panglima perang yang kembali dari medan pertempuran membawa harta karun yang sangat berharga, kata Bu Ratna dengan nada serius. Tapi harta itu membawa kutukan, dan sejak panglima itu ditemukan tewas tanpa kepala di hutan, desas-desus tentang kutukan harta karun itu menyebar. Ayu merasakan bahwa cerita ini semakin terhubung dengan apa yang ia temukan di hutan. Harta karun dan kutukan tampaknya menjadi inti dari misteri ini.
Ia terus mencari bukti lain yang bisa menguatkan cerita Bu Ratna. Beberapa hari kemudian, Profesor Arif menghubungi Ayu dengan hasil terjemahan. Tulisan kuno di batu besar itu berbunyi, "Barang siapa yang merampas harta ini akan kehilangan jiwanya dan menjadi penunggu tanpa wajah. Kembalikanlah kepada pemiliknya yang sah agar terlepas dari kutukan." Ayu merasa terkejut dengan penemuan ini. Terjemahan ini menguatkan teori tentang kutukan yang menyelimuti harta karun tersebut. Ayu memutuskan untuk kembali ke hutan dan mencari tempat asal harta karun itu, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut untuk mengakhiri kutukan. Malam itu, Ayu berangkat ke hutan lagi dengan semangat baru. Ia mencari di sekitar tempat ia menemukan batu besar dan menemukan jalan setapak yang tersembunyi di balik semak-semak. Jalan setapak itu tampak jarang dilalui dan tertutup oleh tumbuhan liar. Ayu mengikuti jalan setapak itu dengan hati-hati. Jalan itu berliku-liku, menembus pepohonan tua dan semak-semak tebal. Setelah berjalan beberapa lama, Ayu tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing. Pintu masuk gua itu tampak usang dan berlumut, seolah tidak pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Ayu menyalakan senter dan memasuki gua. Di dalam gua, ia menemukan peti kayu besar yang tertutup oleh debu dan sarang laba-laba. Peti itu tampak kuno, dengan ukiran rumit yang menggambarkan pertempuran dan prajurit. Ayu membuka peti itu dan menemukan harta karun yang sangat berharga, koin emas, perhiasan, dan benda-benda kuno lainnya. Namun, di tengah harta karun itu, ia juga menemukan sebuah medalion yang terukir dengan simbol yang sama dengan yang ada di batu besar di hutan. Saat Ayu mengambil medalion itu, udara di dalam gua menjadi dingin lagi. Ayu merasakan kehadiran sosok tanpa kepala di belakangnya. Ia berbalik dan melihat hantu itu berdiri di pintu masuk gua, matanya yang gelap menatap tajam ke arah medalion. Ayu merasakan bahwa medalion ini mungkin kunci untuk mengakhiri kutukan. Ia mencoba berbicara dengan hantu itu, "Apakah ini milikmu? Apakah ini yang kau inginkan?" Hantu itu mengangguk perlahan. Dan Ayu merasakan seolah-olah beban berat di dadanya mulai menghilang. Ia meletakkan medalion itu kembali ke peti dan menutupnya dengan hati-hati. Sosok tanpa kepala itu perlahan menghilang, meninggalkan Ayu sendirian di dalam gua. Ayu membawa medalion itu kembali ke desa dan berbicara dengan Bu Ratna lagi. "Aku menemukan medalion ini di gua tempat harta karun disembunyikan." Hantu tanpa kepala tampaknya menginginkan benda ini kembali. Bu Ratna melihat medalion itu dengan mata berkaca-kaca. "Ini adalah medalion milik Panglima Perang yang dulu hidup di desa ini. Jika kita mengembalikannya ke tempat yang tepat, mungkin roh Panglima itu akan tenang dan kutukan akan terangkat." Ayu setuju dan bersama-sama mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pemulihan di tempat asal harta karun itu. Malam itu, penduduk desa berkumpul di hutan di sekitar gua, membawa lilin dan bunga sebagai tanda penghormatan. Mereka berdoa dan mengembalikan medalion itu ke dalam peti, berharap bahwa roh Panglima akan beristirahat dengan tenang. Saat upacara berlangsung, udara di sekitar mereka terasa hangat dan tenang. Tidak ada tanda-tanda kehadiran hantu tanpa kepala lagi. Ayu merasakan beban di pundaknya mulai menghilang, seolah-olah kutukan yang telah menghantui desa selama bertahun-tahun mulai memudar. Keesokan harinya, suasana di desa tampak lebih cerah. Penduduk desa tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan rumah-rumah tidak lagi tertutup rapat.
Ayu menulis artikel yang mendetail tentang pengalamannya, berharap bahwa ceritanya akan menginspirasi orang lain untuk memahami dan menghadapi misteri dengan hati yang terbuka. Ayu merasa bahwa pengalamannya di desa terselubung misteri telah mengajarkan banyak hal. Dia belajar bahwa di balik setiap legenda dan cerita horor, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Ayu meninggalkan desa dengan perasaan lega dan penuh rasa ingin tahu tentang misteri lainnya yang mungkin menantinya. Namun, saat Ayu kembali ke kota, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin, meskipun kutukan telah diangkat, bayangan dari masa lalu masih bisa muncul di tempat lain. Dan Ayu bertekad untuk terus mencari kebenaran, tidak peduli seberapa dalam kegelapan itu bersembunyi. Episode 3, Bayangan Masa Lalu. Ayu menggali lebih dalam ke sejarah desa dan menemukan hubungan antara kutukan harta karun dan tragedi masa lalu yang telah lama dilupakan. Apakah desa ini pernah menjadi saksi dari sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan? Tetap ikuti serial Penghuni Malam Tanpa Wajah untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam dan lebih menyeramkan.